Tapi yang paling penting, semakin kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, kita akan makin menerima banyak kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita betul mengenal Allah, kita pasti selalu datang kepada Allah, dan kita pasti menjadi pribadi orang yang tahu berterima kasih. Beberapa hari terakhir, bacaan suci, khususnya bacaan pertama itu menampilkan refleksi-refleksi menarik dari Rasul Yohanes, orang yang sangat dekat dengan Yesus, murid yang sangat dikasihi Yesus, dan memahami betul definisi kasih itu sebagai Allah yang nyata. Kemarin kita telah merenungkan apa artinya orang yang percaya dan mengenal Allah pasti hidup dalam saling mengasihi. Semalam saya coba merefleksikan lebih jauh tentang hidup saling mengasihi itu ketika dalam kenyataan hidup seringkali, bukan kadang-kadang, kita menemukan ada orang yang mengalami perasaan kasih tak sampai. Mungkin ada yang lihat di story WA saya atau di FB, saya menulis status, kasih tak sampai seringkali membuat kita sampai tak ada kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih tak sampai itu kan orang yang mungkin punya perasaan cinta, perasaan pingin, perasaan suka dengan seseorang, tapi tak kesampaian, itu yang membuat dia uring-uringan, bertingkah yang tidak sewajarnya, hanya karena tidak kesampaian kasihnya. Mungkin juga caper gitu, cari perhatian. Tapi juga kadang-kadang ketika itu tidak kesampaian, membuat dia kehilangan kasih dalam hidup. Membencilah, merasa tidak sukalah, menceritakan mungkin kejelekan dan kejahatan, dan macam-macam tingkah. Jadi kasih tak sampai memang seringkali membuat kita sampai tak ada kasih lagi. Nah, kalau sampai tidak ada kasih dalam diri, apa artinya kita orang beriman? Apa artinya percaya kepada Allah? Karena menurut refleksi Yohanes, kalau kita betul punya kasih dan mengenal Allah, maka kita hidup dalam saling mengasihi. Dan siapa yang tinggal dalam kasih, Allah tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam Allah. Kemudian kemarin saya
waktu ibadat siang saya duduk di depan, berlutut di depan kandang itu. Saya itu lebih dalam memaknai yang tersisa di kandang itu keluarga Kudus Nazaret, gembala, para majus dengan domba-domba. Kenapa mereka setia itu berada bersama Yesus di kandang? Ya. Salah satu hal yang mereka mau ungkapkan adalah dengan cara itu mereka mau berterima kasih. Orang yang punya kasih pasti menjadi orang yang tahu berterima kasih. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah menjadi orang yang tahu berterima kasih. Seringkali kita menerima banyak rahmat dari Tuhan, tapi seberapa jauh kita bersyukur. Seringkali saya guyonin di meja makan bicara sama Romo dan Frater. Mataram ini umatnya banyak, tapi sedikit saja orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Dilihat dari intensi misa. Jarang sekali ada intensi misa orang bersyukur. Kecuali kalau orang mati lebih banyak. Beda sekali waktu saya tugas di Sumbawa, waktu di negara. Itu intensi misa untuk ucapan syukur itu lumayan lah. Bukan karena kita cari uang intensi, tapi di situ kita melihat orang itu tahu bersyukur atau tidak. Atau volume datang ke gereja. Coba lihat setelah hari raya, volume ke gerejanya menurun drastis. Nah, untuk apa kita merayakan hari raya? Dalam bacaan pertama, Yohanes bilang apa? Bukti bahwa Allah mengasihi kita itu dengan mengutus putranya ke dunia sebagai tanda kasih. Dan Yesus sudah hadir. Dan para gembala, para majus adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Setelah menerima kasih Allah, mereka terima kasih itu dan mereka mengungkapkan dengan kesetiaan selalu berada bersama Allah. Sehingga Allah ada di dalam mereka, mereka ada di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang betul mengenal Allah dan orang yang betul punya kasih, pasti tinggal dalam Allah, Allah dalam kasih, dan dia menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Dan orang yang tahu berterima kasih akan selalu terima kasih Allah itu dalam hidup. Dan itulah yang dialami oleh para gembala dan para majus. Mereka selalu terima kasih Allah itu dalam hidup karena mereka pandai berterima kasih. Itu juga lah yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil. Ketika dia sukses memperbanyak roti dan ikan, dia menyuruh orang pulang, dia menyuruh para murid pergi, tapi yang dia buat apa? Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Untuk apa berdoa? Kalau kita perhatikan doa Yesus Bapak Ibu, selalu kalau dia berdoa seorang diri, apa yang dia ungkapkan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil dan pandai. Itulah yang berkenan padamu. Bersyukur. Karena Bapa sudah membuat dia sukses, membuat mujizat. Dan dia berdoa apa? Semalam suntuk, sampai jam 3, dia melihat para murid ada dalam bahaya, dia pergi bantu. Padahal mereka ini orang yang degil hati. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Bapa, anak yang tahu berterima kasih, justru kasih itu terus dialirkan Bapa kepada dia. Intinya Bapak Ibu, jangan lupa menjadi pribadi bersyukur, jangan lupa menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan karena selalu menerima kasih Allah, walaupun kita degil hati, sering jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Coba lihat, Tuhan tidak tidur itu. Semalam berdoa, jam 3 bangun bantu muridnya. Jadi Tuhan tidak pernah tidur. Hanya kita saja yang butuh tidur. Saking Allah mengasihi kita. Kalau sudah begini, masihkah kita tidak mau menjadi pribadi yang berterima kasih? Dan seringkali saya mengatakan Bapak Ibu, ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang paling besar dari kita ketika kita datang misa. Kenapa? Di situ ada doa syukur agung. Ungkapan syukur dan terima kasih kita diagungkan oleh Yesus. Mengapa saya selalu mungkin dalam keadaan guyon tapi saya sinis sih orang-orang. Saya heran orang kalau ada ulang tahun anaknya, dirinya, atau perkawinannya. Dia pesta pora, undang teman, bikin segala macam dekor, kado. Tapi tidak datang misa. Terus hidup itu dari siapa? Kalau Tuhan ambil nyawamu, kau masih bisa merayakan ulang tahun. Jadi pertama dan utama, kalau kita merayakan ulang tahun, nomor 1 itu misa. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa hidup. Tapi yang paling penting, semakin kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, kita akan makin menerima banyak kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.